Sebagian orang menyebutnya hutan paling angker di Indonesia. Ada yang merasa berjalan berjam-jam, tetapi selalu kembali ke titik yang sama. Halo, selamat datang di channel ini. Pernah nggak kalian mendengar sebuah kisah di tempat yang begitu indah, tetapi namanya selalu dikaitkan dengan hal-hal yang sulit dijelaskan? Di ujung timur Pulau Jawa terdapat sebuah hutan yang selama puluhan tahun menjadi bahan perbincangan. Sebagian orang menyebutnya hutan paling angker di Indonesia. Ada yang mengaku mendengar suara gamelan tanpa sumber. Ada yang merasa berjalan berjam-jam, tetapi selalu kembali ke titik yang sama. Bahkan ada yang hilang selama beberapa hari, lalu ditemukan dalam keadaan linglung, tidak mampu menjelaskan apapun yang dialaminya. Tempat itu adalah Alas Purwo. Namun, apakah cerita-cerita itu benar atau semua itu hanya legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi secara turun-temurun? Hari ini kita akan menelusuri sebuah sejarah, kisah-kisah misterius, serta mencoba melihat dari sudut pandang yang ilmiah. Karena terkadang yang paling menyeramkan bukan apa yang kita lihat, tetapi apa yang melihat kita. Selamat datang di Realita Alternatif. Setiap kota menyimpan rahasia, setiap bangunan memiliki cerita, dan setiap misteri meninggalkan jejak. Inilah Realita Alternatif. Nama Alas Purwo berasal dari bahasa Jawa. Alas berarti hutan, sedangkan Purwo berarti permulaan atau yang pertama. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, kawasan ini dipercaya sebagai tempat pertama kali daratan Pulau Jawa muncul ke permukaan. Kepercayaan tersebut hidup berdampingan dengan sejarah kawasan ini. Sebagai hutan tropis yang sangat tua, kini Alas Purwo berstatus sebagai taman nasional dengan luas lebih dari 43.000 hektar dan menjadi rumah bagi beragam satwa liar termasuk banteng Jawa, rusa, merak hijau, dan beberapa jenis primata lainnya. Dari luar, hutan ini tampak seperti taman nasional pada umumnya. Pepohonan menjulang tinggi, jalur pendakian, dan pantai-pantai liar yang indah. Goa-goa alami, namun bagi masyarakat sekitar, Alas Purwo bukan sekedar kawasan konservasi. Mereka percaya ada sesuatu yang telah menjaga tempat ini jauh sebelum manusia datang. Hampir setiap penduduk Banyuwangi memiliki cerita tentang Alas Purwo. Sebagian berasal dari pengalaman pribadi, sebagian lagi diwariskan secara turun-temurun. Satu kisah yang paling sering diceritakan adalah tentang orang yang tersesat tanpa alasan. Bayangkan, jalannya lurus, kompas masih berfungsi, GPS menunjukkan posisi. Namun, setelah berjalan begitu lama, mereka kembali ke tempat semula. Secara ilmiah, fenomena seperti ini sebenarnya dapat dijelaskan dengan beberapa kondisi. Di hutan lebat, manusia sering kehilangan orientasi arah karena minimnya panduan navigasi atau visual. Penelitian menunjukkan bahwa tanpa acuan yang jelas, seseorang dapat tanpa sadar berjalan membentuk lingkaran. Namun, penjelasan ilmiah itu tidak selalu memuaskan bagi orang yang mengalami pengalaman tersebut. Karena banyak yang merasa ada sesuatu yang mengajak mereka masuk semakin jauh ke dalam hutan. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah suara gamelan. Konon,
pada malam-malam tertentu, suara musik tradisional Jawa terdengar di tengah hutan. Bukan dari desa, bukan juga dari tempat wisata, melainkan dari lokasi yang sangat jauh dari pemukiman. Beberapa fakta dan cerita saya dapat, beberapa pendaki mengaku mendengarnya. Sebagian memilih untuk mengabaikan, dan sebagian lagi penasaran dan mengikuti arah suara itu. Dalam cerita rakyat, tindakan tersebut dianggap berbahaya karena dipercaya dapat membuat seseorang tersesat semakin dalam. Dari sudut pandang ilmiah, suara dapat merambat secara tidak biasa di kawasan hutan yang lembab, terutama pada malam hari, ketika kondisi atmosfer mendukung propagasi suara. Pantulan suara dari lokasi yang jauh juga dapat menciptakan kesan bahwa sumber bunyi berada lebih dekat daripada kenyataannya. Di dalam kawasan Alas Purwo, terdapat sejumlah goa yang dikenal sebagai tempat bertapa. Hingga kini masih banyak digunakan oleh orang-orang yang menjalani laku spiritual, terutama pada waktu-waktu tertentu di dalam penanggalan Jawa. Bagi mereka, bertapa bukan bertujuan mencari hal gaib, tetapi juga sebagai bentuk pengendalian diri, refleksi, dan berdoa. Di sisi lain, muncul pula berbagai cerita tentang orang yang datang dengan niat mencari pesugihan atau kekayaan instan. Cerita-cerita seperti ini sangat populer dalam tradisi lisan, tetapi tidak memiliki bukti yang dapat diverifikasi, sehingga lebih tepat dipandang sebagai kisah-kisah masyarakat biasa. Di sisi lain, hutan Alas Purwo memiliki pantai-pantai yang indah. Bahkan di sisi selatan Taman Nasional, terdapat Pantai Pelengkung atau Jilen yang terkenal di kalangan peselancar di dunia karena ombaknya. Ironisnya, pantai yang memikat wisatawan dari berbagai negara itu justru memiliki suasana yang sangat sunyi ketika malam tiba. Suara ombak besar dan minimnya cahaya dan hamparan hutan di belakang pantai sering menimbulkan kesan mencekam. Dalam kondisi seperti ini, rasa takut dapat membuat seseorang lebih peka terhadap suara atau bayangan, dan sebenarnya memiliki penjelasan yang alami. Secara psikologis, ada beberapa alasan mengapa banyak orang merasa suasana Alas Purwo begitu kuat. Yang pertama, hutan Alas Purwo itu dikenal sangat lebat. Kanopi pepohonan mengurangi cahaya yang masuk, sehingga terkesan jadi lebih gelap. Kedua, suara alam sangat mendominasi. Gesekan daun, suara serangga, bahkan burung malam, dan hembusan angin. Ketiga, ekspektasi. Ketika seseorang memasuki tempat yang sejak awal dikenal angker, otak kita cenderung lebih menafsirkan rangsangan biasa sebagai sesuatu yang luar biasa. Namun, bagi masyarakat yang memegang teguh tradisi, pengalaman spiritual di Alas Purwo tetap menjadi bagian terpenting dari warisan budaya yang mereka hormati. Kalau memang benar Alas Purwo adalah gerbang menuju dunia lain, mungkin jawabannya hanya diketahui oleh mereka yang pernah mengalaminya secara langsung. Namun, jika kita melihat dari sisi sejarah, budaya, dan kepercayaan masyarakat, satu hal yang pasti, Alas Purwo adalah tempat yang telah dihormati selama ratusan tahun.
Hutan ini bukan hanya dipenuhi cerita-cerita mistis, tapi juga menyimpan kekayaan alam, sejarah, tradisi spiritual yang masih hidup hingga sekarang. Banyak kisah yang beredar mungkin sulit dibuktikan secara ilmiah. Ada yang menganggap sekedar legenda, ada pula yang percaya karena pengalaman pribadi. Pada akhirnya setiap orang berhak memiliki sudut pandangnya sendiri. Yang terpenting, ketika kita mengunjungi tempat seperti Alas Purwo, kita harus datang dengan rasa hormat. Hormati alam, hormati budaya masyarakat sekitar, dan jangan melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban maupun merusak lingkungan. Di balik semua misteri yang menyelimuti, Alas Purwo merupakan kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis dan budaya yang sangat tinggi. Lalu, menurut kalian, apakah kisah tentang Alas Purwo hanyalah mitos yang terus diwariskan dari generasi ke generasi, atau memang ada sesuatu yang belum bisa dijelaskan oleh logika ilmu pengetahuan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka konten investigasi tentang misteri, sejarah, dan kisah-kisah nyata seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, karena terkadang misteri yang paling menyeramkan bukanlah yang berhasil kita pecahkan, melainkan yang terus menunggu untuk ditemukan.